Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda, sahabat BN. Kendati pun Kaisang Pengarap telah mendatangi gedung KPK untuk menjelaskan nebengnya dia dengan jet pribadi bersama istrinya ke Amerika baru lalu, tetapi tampaknya ini belum menyelesaikan persoalan. Malah persoalannya semakin bagaikan benang kusut kelihatannya. Kenapa tidak? Yang dijelaskan oleh Kaisang di KPK itu persoalan dia pergi ke Amerika nebeng dengan jet pribadi satu kali. Ternyata dia sudah 4 kali nebeng di jet pribadi tersebut. 4 kali. Dari tahun 2023 sampai 2024. 2 kali di tahun 2023, 2 kali pula di tahun 2024. Sekarang ini yang ribut di tengah-tengah masyarakat persoalan nebeng. Kaisang katanya di pesawat itu hanya nebeng. Dan kita melihat antara pembela Kaisang dengan yang katakanlah membenci Kaisang gara-gara menumpangi jet pribadi ini, perdebatannya pada kata nebeng ini. Nebeng ini apakah artinya menumpang pesawat tidak bayar, atau menumpang pesawat bayar, atau kebetulan pesawat itu akan berangkat dia numpang, atau tidak kenal sama sekali dengan pemilik pesawat, tiba-tiba begitu dia ke bandara dilihatnya ada pesawat, dia permisi untuk nebeng. Jadi apa arti nebeng ini sebenarnya? Ini yang jadi perdebatan sekarang ini antara pendukung atau pembela Kaisang Pengarap dengan yang tidak menyenangi Kaisang Pengarap melakukan dugaan gratifikasi dengan cara begini. Persoalan bayar-membayar dengan pesawat ini, ada baiknya mungkin sebelum kita lanjut, kita saksikan penjelasan pengamat penerbangan yang satu ini. Pemirsa, pengamat penerbangan Alvin Lee mempertanyakan nominal rupiah yang harus dibayarkan putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep dalam penggunaan pesawat jet pribadi saat perjalanan ke Amerika Serikat bersama istrinya Erina Gudono. Ia mengaku heran jika nantinya terbukti ada gratifikasi, mengapa Kaisang hanya diharuskan membayar 90 juta rupiah per orang untuk penerbangan ke Amerika Serikat. Menurut Alvin, pesawat Gulfstream G650ER adalah pesawat bukan niaga, sehingga tidak boleh memungut bayaran dari penumpang atau kargo yang dimuat. Secara garis besar, Gulfstream G650ER bukan pesawat yang menjual tiket seperti pesawat komersial lainnya. Pesawat ini juga disebut Alvin terregistrasi dari Amerika. Pesawat yang digunakan ini adalah pesawat bukan niaga dan berbendera asing. N ini registrasi Amerika, sehingga tidak boleh memungut bayaran dari penumpang maupun kargo yang dimuat. Kemudian kalau pesawat ini sewa berapa biayanya? Pada umumnya pesawat jenis Gulfstream G650ER ini disewakan pada tarif sekitar 12.000 hingga 13.000 US dollar per jam. Kemudian kalau pesawat ini disewa, jadi dengan tarif tengah sekitar 12.500 per jam kali 14 jam terbang. Jadi one way dari Halim ke Amerika Serikat itu adalah 14 kali 12.500, jatuhnya 175.000 dolar. Yang mana dengan kurs sekarang sekitar 15.500 rupiah per dolar,
jatuhnya adalah 2,7 miliar per kali jalan. Nah, biasanya kalau kita sewa pesawat, ini tidak bisa hanya one way. Berangkatnya dengan penumpang, pulangnya kosong pun harus ditanggung yang nyewa. Jadi kalau ini PP, nilainya adalah 5,4 miliar. Saya ingin sekarang melihat apa arti nebeng itu di dalam kamus. Ini ada Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi keempat Departemen Pendidikan Nasional. Mari kita lihat apa pengertian nebeng itu dalam kamus ini. Di sini pada halaman 955 ada di sini disebutkan nebeng. Nebeng artinya di sini ikut serta atau di dalam kurung dikatakan makan, naik kendaraan, dan sebagai berikut. Dengan tidak usah membayar. Menebeng. Jadi ini pengertian dalam kamus ini, nebeng ini. Jadi kalau demikian, kira-kira nebeng ini apa ya? Sahabat BN, yang jelas sekarang ini kelihatannya rakyat atau publik menginginkan jangan sampai ada di sini perilaku korupsi yang menyebabkan ulah nebeng-nebeng ini nanti muncul gratifikasi. Kenapa bisa muncul gratifikasi dalam hal ini? Sedangkan yang berangkat bukan pejabat negara, yang berangkat di sini, yang nebeng di sini hanya seorang kaisang pengarat dengan istrinya. Dia tidak pejabat negara, mau jadi gubernur kemarin ini, datang pula putusan MK nomor 70 yang tidak memperbolehkan calon gubernur atau wakil gubernur yang usianya belum sampai 30 tahun di saat mendaftar. Jadi Kaisang tidak pejabat negara dan mendaftar untuk jadi pejabat negara pun belum bisa. Di apa pula urusannya Kaisang Pangarep dengan kasus korupsi yang disebut gratifikasi? Ternyata Kaisang Pangarep ini anak seorang pejabat negara, anak seorang presiden. Korupsi yang namanya gratifikasi itu menurut undang-undang tidak saja hubungannya antara pemberi dengan presiden, dengan pejabat negara, tetapi terjadinya korupsi yang disebut gratifikasi itu bisa melalui anak si pejabat negara, bisa melalui istri si pejabat negara. Dan kalau sempat ini terjadi, katakanlah menyebabkan terjadi gratifikasi. Gratifikasi itu bisa terjadi pada Kaisang karena Kaisang anak seorang pejabat negara. Sahabat BN, kalau nebeng ini, katakanlah kita mau ke pasar, tiba-tiba di saat kita menunggu angkot di pinggir jalan, lewat teman, dia mau ke pasar juga. Dibukanya jendela mobilnya. Kamu mau ke pasar? Ya, naik aja. Naik nebeng ke pasar. Tapi nebeng ke pasar ini, saya mau naik, saya nebeng, tapi saya bukan ke pasar dulu. Saya mau ke sana, saya mau ke sana, saya mau ke sana. Nanti pulangnya, saya mau dengan ini juga. Pulang dan ke sana, ke sana, ke sana. Itu nebeng atau bagaimana? Kira-kira mau tak pemilik mobil ini kalau hanya nebeng
dengan cara begini. Jadi, apa artinya sahabat BN? Rakyat tentu tidak ingin seorang Kaisang menjadi pembohong menurut rakyat atau menurut anggapan rakyat gara-gara kasus jet pribadi ini. Bagaimana agar tidak ada kebohongan di sini? Bisa saja rakyat sekarang meminta agar KPK di sini setelah menerima keterangan dari Kaisang, yang mungkin juga kemarin itu KPK juga menggali keterangan dari Kaisang, tidak hanya sekedar menerima. Kalau KPK memang ingin kasus ini tuntas, setelah ini KPK mungkin diharapkan oleh rakyat untuk memanggil juga pemilik jet pribadi ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah benar anak presiden ini hanya nebeng? Ataukah anak presiden ini menjadi anak emas di dalam pesawat ini oleh pemilik pesawat? Beda artinya lagi. Seorang anak presiden yang menaiki pesawat ini gara-gara orang tuanya presiden yang ditakuti oleh pemilik pesawat, dengan catatan jika dia diantarkan, dibawa oleh pesawat ini kemana-mana yang diinginkan oleh anak presiden ini, dia nanti bebas berbisnis di negara, di tempat presiden ini berkuasa. Beda, tidak nebeng namanya lagi. Dan itulah yang namanya gratifikasi. Ada imbalan atas jasa yang diberikan oleh pemilik pesawat untuk kepentingan si pemilik pesawat. Ini kalau tidak tuntas, bisa jadi nanti rakyat akan berpikir jauh lagi. Apakah ada kaitannya hubungan nebeng-menebeng antara anak presiden dengan pesawat yang konon kabarnya dimiliki Shopee ini dengan ditutupnya oleh pemerintah TikTok Shop beberapa waktu lalu? Kita tahu ketika TikTok Shop itu ditutup, banyak masyarakat yang mengeluh kerana mereka sudah bisa dapat hidup di sana sebagai penjual. Apakah ada pesan? Ini pertanyaan, ini dugaan, ini anggapan. Apakah ada hubungannya ditutupnya oleh pemerintah TikTok Shop dulu itu akibat nebeng-nebeng anak presiden dengan jet pribadi ini? Artinya bisa jadi rakyat beranggapan gara-gara kedekatan hubungan anak presiden atau mungkin juga presiden dengan perusahaan Shopee, ditutup perusahaan TikTok Shop dengan berbagai alasan. Kalau sudah itu yang terjadi, maka tentu saja yang namanya nebeng tidak nebeng lagi. Dan ini tentu tidak sehat untuk persaingan bisnis di negeri ini lagi. Mungkin gara-gara TikTok Shop tidak dekat dengan penguasa, tetapi Shopee dekat dengan penguasa. Makanya Shopee mendapat fasilitas yang bagus di negeri ini, sedangkan TikTok Shop yang merupakan pesaing Shopee ditutup. Dan harus diakui bahwa waktu itu Shopee mungkin agak kewalahan menghadapi pesaingnya TikTok Shop. Sebab harga-harga barang di TikTok Shop jauh lebih murah dibandingkan dengan di Shopee. Rakyat tentu bisa saja beranggapan demikian karena kasus jet pribadi ini yang belum tuntas.
Jadi, sahabat BN, kelihatannya sekarang rakyat menginginkan tuntaskan setuntas-tuntasnya oleh KPK kasus jet pribadi ini. Penuntasan kasus jet pribadi ini oleh KPK benar-benar tidak ada sifatnya KPK menutup-nutupi hal-hal yang telah menyalahi hukum kalau ada. Jangan ada kebohongan di sini. Ini baru jet pribadi yang ditumpangi oleh Kaisang Pangarep, anaknya Presiden Jokowi. Belum lagi kasus jet pribadi yang ditumpangi mantunya Jokowi, Bobi Nasution. Yang kalau kita dengar penyampaian dari pakar telematika Roy Suryo, setali dua uang dengan ini. Rakyat hanya ingin kepastian agar jangan ada di hadapan hukum bedanya antara penguasa dengan orang-orang yang berseberangan dengan penguasa. Pernyataan Presiden Jokowi terkait dengan kasus jet pribadi ini yang mengatakan bahwa warga negara semuanya sama di hadapan hukum, benar-benar hendaknya KPK menerapkan ini dalam kenyataan sehingga rakyat tidak lagi menganggap KPK ini di bawah kendali penguasa. Mungkin lebih baik penyelesaian secara tuntas dilakukan oleh KPK selagi orang tua Kaisang Pangarep ini menjadi presiden, daripada nanti kasus ini disuruh bongkar oleh KPK setelah Jokowi tidak lagi presiden. Kita yakin desakan rakyat meminta agar KPK menuntaskan kasus ini setuntas-tuntasnya, seadil-adilnya, tanpa ada kebohongan, tanpa ada yang disembunyikan. Mungkin lebih baik itu dilakukan KPK sekarang daripada nanti setelah Presiden Jokowi tidak berkuasa lagi dan rakyat mendesak habis-habisan kepada KPK. Oh, dikatakan walaupun Jokowi sudah tidak presiden lagi, tapi anaknya, kakak Kaisang, wakil presiden. Sahabat BN, melihat kondisi sekarang ini, rakyat tidak akan begitu takut walaupun nanti Gibran, kakaknya Kaisang, jadi wakil presiden. Bahkan boleh dikatakan rakyat tambah muak jadinya melihat ini nanti. Demikian sahabat BN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.